Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita memasuki pertemuan yang ke-9 ya. Kita di sini mempelajari mata kuliah yaitu pengantar teknik informatika ya. Dan di pertemuan 9 ini saya melanjutkan materi dari dosen pertama yaitu Pak Mando yang telah membimbing dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8 ya. Dan 8 itu yaitu ujian tengah semester. Nah, untuk selanjutnya akan saya bimbing mulai dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-16 ya. Nanti 16-nya itu terakhir yaitu ujian akhir semester. Gitu ya, teman-teman mahasiswa. Oke. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ke-9 ya, atau pertemuan yang pertama di saya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengantar sistem informasi ya. Oke, nanti kita akan bahas secara detail tentang sistem informasi ya. Oke, di sini kita masuk ke konsep sistem dulu ya. Nah, di mana konsep sistem ini sebagai satu kesatuan ya, satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem ya, yang tertata dengan teratur, terus saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan suatu tujuan ya. Itu yang dikatakan sebagai konsep di sebuah sistem ya. Oke, mungkin teman-teman mahasiswa sudah mendengar kata sistem ya. Ada sistem pencernaan, ada sistem sistem matahari ya. Nah, atau yang lainnya ya. Itu biasanya terdapat beberapa komponen ya. Beberapa komponen yang komponen itu saling berhubungan ya untuk menentukan tujuannya ya, atau untuk mewujudkan tujuannya. Itu ya. Itu yang kaitannya dengan konsep sistem. Nah, di sini untuk sistem terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama pendekatan komponen, terus yang kedua pendekatan prosedur ya. Kalau pendekatan komponen itu berarti di sini terdapat kumpulan komponen ya. Jadi terdapat beberapa komponen yang saling berinteraksi dan saling berhubungan ya. Nah, dengan membentuk kesatuan untuk mencapai tujuan. Ya, ini hampir sama dengan istilah yang pertama ya. Jadi ini mungkin bisa dikatakan ada fisiknya ya. Fisiknya itu komponen-komponen ya. Nah, terus yang kedua di sini sistem dengan pendekatan prosedur ya. Oke, kalau prosedur itu berarti kaitannya dengan langkah-langkah ya. Langkah-langkah. Kalau di sini diterjemahkan yaitu langkah kerja yang membentuk satu pola kerja yang memiliki tujuan tertentu ya. Berarti di sini itu tidak komponen-komponen lagi, tapi prosedur-prosedur atau cara-cara ya, cara-cara yang dijadikan satu untuk membentuk sebuah pola ya, sehingga nanti akan memiliki tujuan ya. Dan dari dua pendekatan ini memiliki memiliki tujuan ya, untuk mencapai tujuan. Tapi untuk mencapai tujuan itu harus adanya interaksi ya, dari komponen ataupun dari langkah-langkah kerja atau prosedur. Oke, itu ya tentang konsep sistem. Terus sekarang karakteristik sistem atau ciri-ciri sistem ya. Nah, yang pertama terdapat komponen-komponen ya. Ya, jadi terdapat atribut-atribut ya di sini. Terus yang kedua ada batas sistem ya. Ada batasnya. Ya, kalau kita
berbicara dengan sistem pencernaan ya, berarti itu ada batasnya. Ya, batasnya itu berarti di manusia aja ya. Jadi kalau yang luar di lingkungan itu tidak termasuk sistem yang saling berinteraksi atau berhubungan. Oke, yang ketiga lingkup luar sistem. Nah, ternyata ada lingkup luar sistem yang mempengaruhi dari sistemnya itu sendiri ya. Terus yang keempat penghubung sistem ya, penghubung sistem nanti kita lihat nanti ya untuk bagaimana sih penghubungnya itu seperti apa. Terus yang kelima ada masukan sistem. Terus yang keenam ada keluaran sistem. Terus yang ketujuh ada pengolah sistem. Terus yang terakhir ada sasaran sistem ya. Kalau kita lihat gambar dari sini, nah ini ya. Di sini ada input ya, ada proses, ada output, ada pengendalian, ada sasaran. Terus di sini ada pembatasnya. Nah, ada pembatasnya. Terus di sini ada lingkup luarnya ya. Lingkup luarnya itu tidak secara keseluruhan ya, di luar dari sistem ini. Jadi di luar ya, yang sedikit berpengaruh gitu ya. Oke, kalau kita ibaratkan sebuah komputer ya. Nah, komputer itu berarti ada perangkat hardware ya, perangkat keras. Nanti dia masuknya di dalam sistem sini ya, sistem sini. Nah, ini contohnya komputernya yang di lingkaran dalam ini ya. Di sini ada input, ada proses, ada output, ya, ada pengendalian, ada sasaran. Kalau di komputer berarti input itu ada keyboard, ada proses CPU ya, terus ada output yaitu LCD-nya atau printer, terus ada pengendalian oleh sistemnya, sistem softwarenya, dan ini sasarannya. Terus di sini ada pembatasnya. Nah, pembatasnya sini ada istilah lingkup luar sistem. Contohnya itu kalau di komputer itu yaitu brandware-nya atau manusianya ya, untuk menggerakkan sistem ini ya. Oke, jadi lingkup luar sistem itu tidak secara keseluruhan ya, tapi yang mempengaruhi aja ya. Oke, itu karakteristik sistem. Terus sekarang kita masuk ke klasifikasi sistem ya. Klasifikasi sistem. Di sini yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik ya. Oke, ini kebalikannya. Yang tidak kelihatan dan kelihatan gitu ya. Terus yang kedua klasifikasi sistem alami dan sistem buatan manusia ya. Kalau alami itu dia berdiri sendiri ya, berdiri sendiri secara alami. Kalau yang ini buatan manusia ya. Kalau alami itu kaitannya dengan alam ya, dengan sistem pencernaan. Nah, itu alami. Kalau yang sistem buatan manusia ya contohnya seperti robot, itu bisa dikatakan sebagai sistem buatan manusia. Terus ada sistem tertentu dan ada sistem tidak tentu ya. Nah, sini. Terus ada lagi yang sistem tertutup dan ada sistem terbuka. Ini istilah kebalikannya. Ini adalah untuk mengklasifikasikan sistem. Nah, kalau kita di dalam dunia nyata ini, kita termasuk di sistem yang mana ya? Nah, itu ya. Ini menurut tokoh dari teknik informatika. Terus sekarang kita lanjut ke konsep dasar sistem informasi. Nah, konsep dasarnya yang pertama bahwa sistem informasi dalam organisasi ya dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan ya. Jadi ini ada kaitannya dengan informasi yang digunakan dalam organisasi dan di dalam sistem itu menyediakan informasi untuk organisasinya itu sendiri ya. Oke.
Terus kalau yang kedua dari konsep dasar sistem informasi itu di sini ada sistem penyimpanannya, pengambilan, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem yang lainnya ya. Itu konsep dasar dari sistem informasi. Nah, kalau secara implementasinya ya atau penerapannya kayak seperti website ya. Nah, website ini sudah dikatakan sebagai konsep dasar sistem informasi yang mencakup dua ini ya. Di dalamnya ya ada menyediakan informasi ya untuk organisasi atau dibuat oleh organisasi ya yang dapat diperlukan kapan saja ya, itu website ya. Terus di dalamnya juga, dalam website ada sistem penyimpanannya, pengambilannya, pengubahannya, pengolahannya, ada komunikasi informasinya ya, itu ya. Nah, contohnya kalau di website itu ada blog atau berita ya. Berita itu ya tidak terlepas dari ini ya. Ada penyimpanannya ya, penyimpanan datanya ya, gambarnya, tagnya, terus ada pengambilannya, mengubah, mengolah ya, sampai dengan mengkomunikasikan informasi dari pemberi sampai ke penerimanya ya. Dan di sini tentunya ada peralatannya juga gitu. Oke. Terus ini kita lanjutkan, ada istilah data dan informasi ya. Jadi ini saya gambarkan, di sini ada kumpulan kartu persediaan ya. Di sini ada 3. Begitu diolah ya atau kita kita pecah, di sini terdapat 3 kartu, isinya yang pertama laporan persediaan bahan mentah. Nah ya, terus yang kedua, kartu kedua yaitu laporan persediaan barang ya, barang setengah jadi. Terus ada yang ketiga, kartu ketiga, laporan persediaan barang jadi. Nah, kalau data di sini kita masuknya ya. Jadi di sini masih bentuknya umum ya. Jadi belum bisa terdeteksi apa itu dalamnya. Ya, setelah diolah maka jadi informasi ya, informasinya seperti ini. Yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Nah, itu perbedaan dari data dengan informasi ya. Saya lanjutkan lagi di sini untuk pengertian informasinya ya. Ada 2 pendapat. Yang pertama dari Jogianto ya. Informasi itu sebagai hasil dari pengolahan data ya, dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, itu menurut Jogianto ya. Jadi awalnya itu hasil dari pengolahan data ya, pengolahan data. Kalau kita kaitannya dengan website ya, ada pengolahan datanya di sini ya. Pengolahan data, contohnya data informasi berita itu, nah itu juga nanti akan lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima ya, penerima, sehingga nanti informasi itu dijadikan untuk pengambilan sebuah keputusan ya, baik untuk individu maupun untuk organisasi. Terus yang kedua yaitu informasi menurut Kenneth C. Loudon ya. Dia mengatakan bahwa informasi itu adalah data yang sudah dibentuk ke dalam format yang memiliki arti bagi manusia ya. Dari datanya itu sudah bentuk format ya, bentuk format. Contohnya aja yang sepele aja ya, gambar ya, gambar JPEG, terus gambar PNG ya, itu sudah dalam bentuk format. Nah, tapi memiliki arti bagi manusia gitu ya. Oke, itu kaitannya dengan konsep informasi atau definisi dari informasi. Nah, terus yang dikatakan kualitas informasi itu seperti apa ya? Yang pertama, informasinya itu akurat ya. Oke, akurat. Nah, informasi berita websitenya itu akurat atau tidak ya gitu.
kalau kita hubungkan dengan website ya. Terus ada lagi dikatakan sebagai kualitas dari informasi, dia tepat waktu atau tidak ya untuk informasinya. Terus relevan atau tidak ya, itu dikatakan sebagai kualitas informasi. Jadi atributnya adalah ada tingkat akuratnya, tingkat ketepatan waktunya, dan ada relevansinya gitu ya. Terus yang berikutnya komponen sistem informasi ya. Oke, ini saya gambarkan seperti ini. Di sini terdapat beberapa komponen ya. Komponen ini kaitannya dengan produk dari sistem informasi ya. Nah, ini contohnya di sini ada bagian yang atas. Di dalamnya itu ada input, ada output ya, ada input, ada output ya. Untuk kita menginput ya, contohnya menginput data, tentunya di sini ada perangkat kerasnya ya atau hardware-nya ya. Nah, terus selain itu juga hardware tidak bisa berjalan kalau tidak ada tanpa softwarenya. Ini sistem informasi yang kaitannya dengan komputer ya. Oke, itu ya. Nah, input ada output. Nah, terus dalam pengolahan input ke output itu ada teknologinya ya. Teknologi mungkin bisa dari hardware-nya, bisa dari software-nya. Hardware-nya berarti komputernya, laptopnya ya, teknologinya seperti apa. Terus software-nya, teknologinya seperti apa. Terus ini model ya. Model kalau istilah lain ya ininya ya, metodenya ya, metode yang digunakan atau modelnya. Oke. Nah, dan tentunya di sini juga nanti ada sebuah data yang harus diikut sertakan di dalam bagian atas ini ya, yaitu namanya basis data. Oke, basis data. Terus nanti juga ada sebagai kontrolnya ya atau pengawasnya. Nah, ini salah satu komponen yang tidak terlepas dari sistem informasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan website atau situs ya situs salah satu perusahaan atau mungkin di swasta ataupun negeri akan mengacu kepada ini semua ya. Contohnya ya, sistem informasi mahasiswa ya. Nah, sistem informasi mahasiswa berarti tentunya di dalamnya juga ada datanya ya. Datanya itu ya tentang mahasiswa, ya tentang dosen, tentang mata kuliah, jadwal kuliah ya. Terus nanti kita akan proses di dalam teknologi ini ya, yaitu teknologinya teknologi komputer, di input dan terus nanti ada outputnya. Nah, itu komponen yang ada di dalam sistem informasi. Oke, ini elemen sistem informasinya ya. Oke, tentunya di sini harus ada orangnya ya atau manusianya, terus ada datanya, ada perangkat kerasnya, hardware-nya, ada software-nya, ada jarkom, jaringan komputernya, ada prosedurnya, ada caranya, dan ada komunikasi data. Kalau kita kaitkan dengan website atau situs lagi, ya di dalamnya pasti ada seperti ini ya. Ada softwarenya, ada komputernya, ada datanya, ada jaringannya, internetnya, ya ada caranya, ada komunikasi datanya ya, dan ada orang yang sebagai penggunanya. Itu ya. Terus yang terakhir di sini arsitektur komputer ya. Arsitektur komputer berarti kaitannya dengan ini ya, dengan desain dari sebuah komputer. Yang pertama diawali dengan ide itu nanti akan membuahkan sebuah desain atau rancangan. Nanti rancangan itu akan diadakan pembuatannya atau pelaksanaannya ya. Setelah nanti pelaksanaannya sudah
sudah jalan, dan tentunya di dalam pelaksanaan harus ada pengawasannya atau kontrol, sehingga nanti ada evaluasinya. Tuh ya. Tuh, ini arsitektur komputer secara prosedurnya ya. Tuh. Oke, saya kira itu dulu untuk materi dari tadi ya, yang pertama. Oke, pengantar sistem informasi ya. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya tentang materi yang lain. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.